Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Perkenalkan, saya Arti Rahmawati dan teman saya Muhaimin Aziz, Syafiq Pasha, dan Yusuf Bahtiar. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan mencari keuntungan dari aktivitas bisnisnya. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Selanjutnya, fungsi dan tujuan rasio profitabilitas. Yang pertama, mengetahui tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam satu periode tertentu. Yang kedua, membandingkan dan menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Kemudian yang keempat, mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rasio probabilitas. Yang pertama ada rasio pengembalian aset atau return on asset ratio. Tingkat pengembalian aset merupakan rasio probabilitas untuk menilai persentase keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset, sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini. Rumus rasio pengembalian aset tersebut ROA, yaitu laba bersih dibagi dengan total aset. Contoh perhitungan ROA dengan memakai data laporan keuangan sebuah perusahaan. Diketahui laba bersih perusahaan 180 juta dan total asetnya 20 juta. Maka ROA perusahaan tersebut yaitu laba bersih dibagi dengan total aset, yaitu 180 juta dibagi dengan 20 juta. Maka ROA perusahaan tersebut sebesar. Saya akan menjelaskan tentang rasio pengembalian ekuitas atau return of equity ratio. Return on equity ratio merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham. Perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam presentasi ROE. Dihitung dari penghasilan atau income, perusahaan terdapat modal yang memiliki pemilik perusahaan, pemegang saham biasa, dan pemegang saham preferen. Return on equity menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya net worth, sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan. ROE yaitu rentabilitas modal sendiri atau yang disebut rentabilitas usaha. Rumus return on equity sebagai berikut. Laba bersih setelah pajak atau ekuitas pemegang saham dikali 100%. Baiklah, materi selanjutnya yaitu cara mencari net profit margin atau kita singkat NPM. NPM adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih. Semakin besar NPM, berarti semakin efisien perusahaan tersebut dalam mengeluarkan biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan operasinya. Ukuran NPM baik jika angka lebih besar dari 5%. Semakin besar NPM, maka semakin baik saham tersebut. Dan kita dapat memilih saham dengan NPM tinggi untuk pilihan berinvestasi. Cara mencari NPM yaitu yang pertama, kita membutuhkan data yang harus dipersiapkan. Contohnya seperti laba rugi, terus cari data laba bersih dan penjualan bersih pada laporan laba rugi. Setelah data siap, maka kita langsung bisa menggunakan rumus seperti ini. Laba bersih setelah pajak atau net profit dibagi penjualan bersih atau net sales dikali 100. Nah, maka hasilnya tersebut adalah net profit margin. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.